Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Nah, sebelum mulai, Ibu mau bertanya, di rumah kalian ada nggak kegiatan yang selalu dilakukan bersama keluarga? Misalnya seperti makan malam bersama, doa bersama, atau merayakan ulang tahun. Kalau ada, itu artinya kalian memiliki tradisi keluarga. Dan di lingkungan masyarakat, kita juga sering melakukan kegiatan bersama, seperti misalnya kerja bakti atau merayakan hari besar. Nah, hal itu juga termasuk tradisi. Hari ini kita akan mengenal macam-macam tradisi, apa maknanya, dan bagaimana kita bisa ikut menjaga tradisi tersebut. Tapi sebelum memulai materi, gimana kalau kita nyanyi dulu biar lebih semangat? Di sini Ibu punya lagu yang berjudul Tradisiku, Tradisimu. Nah, nyanyinya pakai intonasi lagu Naik-naik ke puncak gunung ya. Coba dengarkan Ibu dulu, lalu kalian tirukan bersama. Siap? Di rumahku ada tradisi sarapan pagi bersama, saling sapa dengan senyuman, hatiku jadi gembira. Di kampungku banyak tradisi, gotong royong setiap minggu, dan acara 17-an meriah penuh warna. Nah, sekarang coba kalian tirukan ya. Di rumahku ada tradisi, saling sapa dengan senyuman. Banyak tradisi, gotong royong setiap minggu. Wah, kalian keren dan sangat bersemangat sekali ya. Sekarang kita siap belajar tentang berbagai tradisi yang ada di sekitar kita. Yuk kita mulai. Anak-anak, sebelum kita mengenal macam-macam tradisi, kita harus tahu dulu artinya. Tradisi adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dan diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya nih, kalau di keluarga kamu setiap malam makan bersama. Nah, itu sudah jadi kebiasaan yang turun-temurun dari orang tua, bahkan mungkin dari kakek nenekmu dulu. Tradisi punya makna penting karena di dalamnya ada nilai-nilai kehidupan seperti rasa kebersamaan, saling menghargai, dan juga gotong royong. Jadi, tradisi bukan hanya sekedar acara, tapi juga cara kita menjaga hubungan antar manusia dan menghormati budaya yang sudah ada sejak lama. Di dalam keluarga pasti ada banyak tradisi ya. Tradisi ini biasanya dilakukan supaya keluarga tetap kompak dan rukun. Contohnya, ada keluarga yang punya tradisi makan malam bersama. Saat makan, mereka saling bercerita tentang kegiatan hari itu. Nah, dari situ kita bisa belajar saling mendengarkan dan mempererat kasih sayang antar anak, orang tua, dan juga saudara.
Ada juga tradisi doa bersama sebelum tidur. Walaupun sederhana, doa bersama membuat keluarga jadi lebih dekat dan bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Lalu, saat ada anggota keluarga yang ulang tahun, biasanya kita mengadakan acara tiup lilin, potong kue, dan juga doa bersama. Nah, itu juga tradisi yang menunjukkan rasa syukur dan kebahagiaan. Bahkan, acara besar seperti pernikahan atau kelahiran bayi juga termasuk tradisi keluarga loh anak-anak. Kalian juga bisa melihat contoh tradisi keluarga seperti yang ada pada gambar. Makan malam bersama, merayakan ulang tahun, dan juga berkumpul hari raya. Semua kegiatan ini mempunyai makna penting, yaitu untuk meningkatkan kita untuk saling mendukung dan menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. Selanjutnya, sekarang kita lihat yuk tradisi yang ada di lingkungan masyarakat sekitar kita. Nah, salah satu tradisi yang paling terkenal di Indonesia adalah gotong royong. Biasanya, warga bersama-sama membersihkan selokan, memperbaiki jalan, atau juga membantu tetangga yang sedang mempunyai acara. Dengan gotong royong, pekerjaan berat menjadi ringan karena dilakukan bersama-sama. Ini adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia memiliki semangat kebersamaan yang sangat tinggi. Selain itu, ada tradisi adat yang berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya di Jawa ada sekaten, yaitu perayaan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di Bali ada ngaben, yaitu upacara pembakaran jenazah yang dipercaya sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal. Di Sulawesi Selatan ada upacara Rambu Solo, yaitu tradisi pemakaman adat Toraja yang penuh makna. Nah, ada juga tradisi keberagaman seperti Hari Raya Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan Waisak. Walaupun berbeda-beda, semua mengajarkan nilai yang sama, yaitu rasa syukur, berbagi, dan saling menghormati. Ada tradisi lain yang sering kita lihat, yaitu seperti lomba 17 Agustus saat Hari Kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, orang tua, bahkan kakek nenek juga ikut lomba seperti balap karung, panjat pinang, makan kerupuk. Lalu ada juga seperti di gambar, ronda malam. Nah, melalui kegiatan seperti ini, kita belajar menghargai perjuangan para pahlawan dan juga menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dari semua tradisi yang kita pelajari tadi, ada banyak sekali nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Misalnya nih, tradisi gotong royong. Nah, itu mengajarkan kita tentang kerjasama. Tidak peduli siapa kita, semua ikut membantu demi kepentingan bersama. Lalu ada tradisi doa bersama. Itu mengajarkan kita tentang rasa syukur kepada Tuhan. Terus, tradisi merayakan hari besar. Itu mengajarkan kita tentang toleransi dan saling menghormati. Anak-anak, Indonesia itu negara yang sangat beragam. Ada ribuan suku, bahasa, dan adat istiadat. Tapi dengan tradisi, kita bisa tetap bersatu karena tradisi itu menumbuhkan rasa saling menghargai dan cinta tanah air. Jadi, tradisi bukan hanya sesuatu yang lama atau kuno ya. Tradisi adalah identitas bangsa. Dan kalau kita mau menjadi generasi penerus yang baik, kita harus menghargai dan melestarikannya. Nah, anak-anak, setelah kita tahu pentingnya tradisi, sekarang kita juga harus tahu bagaimana sih cara kita menjaganya. Yang pertama, kita bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tradisi di lingkungan kita. Misalnya nih, kita ikut kerja bakti, kita ikut lomba saat 17-an, atau kita membantu keluarga saat ada acara syukuran. Lalu yang kedua, jangan malu bertanya tentang tradisi pada orang tua atau kakek nenek kita. Nah, mereka pasti senang berbagi cerita tentang kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama atau sejak dahulu. Lalu yang ketiga, kita juga harus menghormati tradisi daerah lain. Walaupun berbeda, setiap tradisi memiliki makna dan tujuan yang baik.
Dan yang terakhir, jangan malu untuk melestarikan tradisi sendiri, karena kalau bukan kita yang menjaganya, lalu siapa lagi? Jadi anak-anak, hari ini kita belajar bahwa tradisi adalah bagian penting dari kehidupan kita. Tradisi membuat kita merasa dekat dengan keluarga, dekat dengan tetangga, dan dekat dengan bangsa kita sendiri. Kalau kita menghargai dan melestarikan tradisi, berarti kita juga ikut menjaga warisan budaya Indonesia yang luar biasa kaya. Yuk, mulai dari hal kecil, seperti bantu orang tua, ikut kegiatan masyarakat, dan hormati tradisi teman-temanmu yang berbeda. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke bagian penutup, Ibu mau cerita sedikit nih tentang seorang anak yang bernama Raffi. Jadi, judulnya adalah Tradisi Kecil yang Mengubah Raffi. Raffi tinggal di sebuah desa kecil yang sangat tenang. Di desa itu ada tradisi unik yang selalu dilakukan warga setiap hari Minggu pagi, yaitu gotong royong keliling kampung. Awalnya, Raffi tidak terlalu suka ikut kegiatan seperti itu. Dia berpikir, "Duh, capek, mending nonton TV aja di rumah." Tapi, suatu hari ayahnya mengajaknya. Dengan malas-malasan, Raffi tetap ikut. Saat mereka sampai di balai desa, Raffi melihat semua warga sudah berkumpul. Ada yang membawa sapu, ada yang membawa tempat sampah, ada juga yang membawa makanan. Semua orang saling tersenyum dan saling menyapa. Akhirnya, Raffi mulai membantu menyapu jalan kecil di depan rumah Bu Rina. Bu Rina tersenyum dan berkata, "Wah, terima kasih ya Raffi, kamu membuat jalan ini bersih dan enak dilihat." Raffi terkejut, ternyata hal kecil yang dia lakukan bisa membuat orang lain bahagia. Setelah gotong royong selesai, warga makan bersama di bawah pohon besar. Ada tempe goreng, ada kerupuk, ada teh hangat. Suasana hangat dan sangat ramai. Raffi duduk sambil senyum. Dalam hati dia berkata, "Ternyata tradisi kampung itu menyenangkan ya. Aku bisa bantu orang lain dan merasa lebih dekat dengan tetangga." Sejak hari itu, Raffi jadi anak yang paling rajin ikut gotong royong. Dan dia belajar bahwa tradisi sekecil apapun bisa membuat kita merasa lebih dekat, lebih peduli, dan lebih bahagia. Nah, anak-anak, dari cerita Raffi tadi, kita bisa belajar bahwa kadang kita tidak tahu manfaat tradisi sampai kita mencobanya sendiri. Tradisi itu bukan hanya kegiatan, tetapi juga cara untuk saling mengenal, saling membantu, dan membuat lingkungan kita lebih baik. Jadi, jangan ragu untuk ikut tradisi di rumah atau di kampungmu ya. Anak-anak hebat, sebelum video pembelajaran kita benar-benar berakhir, Ibu mau kalian berpikir sejenak ya. Coba ingat-ingat, tradisi apa yang paling sering kalian ikuti di rumah atau di lingkungan kalian? Misalnya, makan malam bersama keluarga, membantu orang tua memasak waktu lebaran, atau mengikuti lomba 17 Agustus. Nah, setiap hal kecil yang kita lakukan itu sebenarnya bagian dari tradisi loh. Kadang kita nggak sadar, tapi kebiasaan yang baik yang dilakukan terus-menerus bisa jadi warisan berharga untuk generasi berikutnya. Misalnya nih, kalau kamu terbiasa menyapa orang tua dengan sopan, nanti anakmu juga akan menirunya. Jadi, tradisi itu bisa dimulai dari diri kita sendiri, bukan hanya dari nenek moyang dulu. Nah, sekarang Ibu mau kasih contoh tradisi sederhana yang bisa kita mulai dari sekarang. Yang pertama, tradisi saling mengucap terima kasih. Setiap kali kamu dibantu teman atau orang tua, jangan lupa bilang terima kasih. Itu adalah tradisi yang menumbuhkan rasa hormat. Lalu yang kedua, tradisi membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini juga bisa jadi kebiasaan baik yang bisa diwariskan. Bayangkan nih, kalau misalkan semua orang nggak melakukan itu, nggak membuang sampah pada tempatnya.
lingkungan kita pasti tidak sehat, tidak bersih. Lalu yang ketiga, tradisi mengucap doa sebelum tidur dan bangun pagi. Dengan begitu, hati kita akan jauh lebih tenang dan penuh rasa syukur. Nah, anak-anak, tradisi itu nggak harus besar atau ramai. Yang penting maknanya baik dan dilakukan dengan konsisten. Sekarang ibu mau kalian menjawab di dalam hati ya. Tradisi apa yang paling kalian banggakan? Bagus banget. Ibu yakin kalian pasti memiliki banyak sekali tradisi indah di keluarga dan masyarakat kalian. Ingat ya, tradisi harus kita jaga. Artinya, saat kita sedang menjaga tradisi, sama dengan kita sedang menjaga akar budaya bangsa. Tanpa tradisi, kita bisa kehilangan jati diri. Tetapi dengan tradisi, kita tetap bisa berdiri kuat, rukun, dan bangga jadi anak Indonesia yang beragam tapi satu. Ibu harap setelah belajar hari ini, kalian jadi lebih menghargai kebiasaan baik di rumah dan di sekitar kalian. Coba bantu orang tua di rumah, ikut kegiatan masyarakat, dan selalu hormati tradisi teman-temanmu walaupun berbeda. Karena keberagaman itu indah, dan itu yang membuat Indonesia menjadi istimewa. Baiklah anak-anak, sebelum kita benar-benar selesai, yuk ucapkan bersama-sama dengan semangat ya. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Kalian luar biasa hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan penuh semangat dan ceria. Sampai jumpa di pelajaran IPS berikutnya. Jangan lupa terus berbuat baik, menjaga tradisi, dan menyebarkan semangat kebersamaan kemanapun kalian pergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.